Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi plus minus menggunakan engine flash ya. Karena tidak semua kondisi mesin itu baik menggunakan engine flash. Jadi kita akan mengulas nanti, Mbak. Kita akan ulas sebaiknya bagaimana kondisi mesin bagai yang bagaimana untuk supaya maksimal hasilnya menggunakan engine flash. Baik, kita lanjutkan, Mbak. Karena menggunakan engine flash sendiri kita harus mengetahui kondisi mesin kita. Kondisi mesin kita bagaimana keadaannya, ataukah itu banyak karaknya atau tidak, karena akan mempengaruhi hasil dari engine flash tadi. Yang pertama kita perhatikan yaitu di stick ya. Stick oli seperti ini, kalau memang olinya itu minim atau berada di bawah strip, nah itu sebaiknya kita isi dulu supaya engine flashnya tadi bercampur dengan oli itu maksimal gitu. Jadi kalau kondisi oli mesin sendiri kok minim, itu harus kita isi lagi yang bagus ya untuk menghasilkan hasil dari engine flash tadi maksimal. Setelah tadi kita mengecek kondisi oli, kemudian kita mengecek kita buka tutup olinya tadi, kita intip seperti ini, Mbak. Seperti ini. Nah, ini kita buka dulu, Mbak. Kita buka dulu, kita cek dulu sebelum kita memutuskan untuk menggunakan engine flash. Nah, kita intip di sana itu kalau banyak karaknya itu lebih baik ini kita buka, kita bersihkan dulu itu, karena ini nanti akan menghambat hasil dari engine flash sendiri. Engine flash itu fungsinya kan bekerjanya itu kan bercampur dengan oli, dia bergerak mengikuti sirkulasi oli ya, Nah, kenapa harus kita cek ini tadi, supaya kita tahu kondisi mesinnya itu benar-benar masih kategori wajar atau memang benar-benar banyak karaknya. Kalau banyak karaknya tadi ya kita nanti yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu hasil dari engine flash tadi. Ketika kita memaksakan untuk menggunakan engine flash dengan kondisi mesin karaknya banyak, takutnya akan runtuhan lumpur tadi, karak-karak tadi kan menjadi lumpur. Nah, itu akan menyumbat sirkulasi oli, bisa masuk ke lubang-lubang oli, dan itu akan menyumbat. Nah, kalau kondisi menyumbat berarti kan nanti akan berpengaruh dengan performa kendaraan itu sendiri. Jadi tidak semua kondisi mesin itu baik menggunakan engine flash. Seperti itu. Kalau karaknya itu banyak ya nanti akan, yang kita khawatirkan itu akan menyumbat aliran oli tadi. Nah, itu biasanya kan di indikator oli biasanya sering nyala itu loh, nyala mati seperti itu. Nah, itu tadi kita cek olinya masih banyak atau sudah berkurang, terus kemudian ini tadi kita intip. Nah, terus kalau kita menggunakan engine flash itu sebaiknya kita mengganti filter oli. Dan baiknya lagi juga harus melepas kalternya kita lepas lah, supaya kita memastikan lumpur-lumpurnya mengendap di situ, mengendap di
kalter tadi, kita lepas kalternya, kita bersihkan. Ya harapannya biar tidak ada penumpukan lumpur di dalam kalter. Itu Mbah yang tips sedikit ya, karena engine flash ini baik sebenarnya kita gunakan ketika di kilometer-kilometer tertentu nggih. Sekitar 15-an ribu kilometer itu kita menggunakan engine flash, atau mungkin 3 kali ganti oli kita menggunakan engine flash. Jadi tidak setiap ganti oli kita menggunakan engine flash, paling tidak ya idealnya ya 3 kali ganti oli, kemudian kita menggunakan engine flash dan mengganti filter oli. Nah, itu tadi sedikit tip ya, sedikit saran ketika kita memutuskan untuk menggunakan engine flash. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, tidak semua kondisi mesin kita menggunakan engine flash. Mungkin hanya itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Jangan lupa dukung channel kami supaya channel kami berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.